Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wayanto Puji Siswayo. Kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya untuk mata kuliah seminar fisika. Penelitian saya berjudul penerapan reciprocal teaching berbantuan Google Sites untuk meningkatkan keterampilan komunikasi sains siswa SMPN 31 Atap Borobudur. Pendahuluan. Paradigma pembelajaran di kelas saat ini terjadi pergeseran dari pembelajaran yang bersifat klasikal di dalam ruangan kelas menuju pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi. Pembelajaran dengan berbasis teknologi informasi ini menjadi sebuah tuntutan bagi sekolah karena kemajuan peradaban saat ini, salah satunya adalah pemanfaatan internet. Reciprocal teaching merupakan model pembelajaran yang diharapkan dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan dan dapat menciptakan interaksi siswa. Keterampilan komunikasi merupakan keterampilan yang harus dimiliki siswa untuk mampu berinteraksi sesama siswa dan antara siswa guru sehingga materi akan lebih mudah dipahami yang kemudian akan berdampak pada peningkatan hasil belajar. Tujuan penelitian ini ada 3, untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar selama penerapan reciprocal teaching, mengetahui ketuntasan belajar siswa, dan untuk mengetahui peningkatan keterampilan komunikasi sains siswa. Landasan teori yang kami gunakan antara lain reciprocal teaching, Google Sites, dan keterampilan komunikasi sains. Reciprocal teaching merupakan strategi belajar melalui kegiatan mengajarkan teman. Pada strategi ini, siswa berperan sebagai guru menggantikan peran guru untuk mengajarkan teman-temannya. Sintak reciprocal teaching mengelompokkan siswa dalam kelompok kecil, membuat pertanyaan, menyajikan hasil kerja kelompok, mengklarifikasi permasalahan, memberi soal latihan yang memuat soal pengembangan, dan menyimpulkan materi yang dipelajari. Google Sites digunakan untuk membuat situs website untuk pribadi ataupun kelompok. Google Sites merupakan cara termudah dalam membuat informasi yang bisa diakses oleh orang yang membutuhkan secara cepat. Komunikasi merupakan bagian penting dari kegiatan ilmiah, terutama pada kegiatan ilmiah di bidang sains. Keterampilan komunikasi merupakan cara untuk memberikan transformasi pengetahuan. Jenis keterampilan komunikasi sains ada 2, yaitu keterampilan komunikasi lisan dan keterampilan komunikasi tertulis. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas menggunakan siklus pembelajaran yang terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian dilaksanakan di SMPN 31 Atap Borobudur. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, tes, dan angket. Teknik pengumpulan data mengukur ketuntasan belajar, ketuntasan klasikal, kemudian pengamatan pembelajaran dan siswa, keterlaksanaan pembelajaran, keaktifan siswa, mengukur keterampilan komunikasi sains menggunakan instrumen pengukuran keterampilan komunikasi, hasil, dan pembahasan. Pada siklus pertama, ketuntasan siswa mencapai rata-rata 67,43 dan ketuntasan klasikal 73,08% atau masih di bawah 75%. Kemudian keterlaksanaan pembelajaran tergolong baik, yaitu 82,35%. Keaktifan siswa pada siklus pertama ini adalah 60,71% atau tergolong sedang. Keterampilan komunikasi sains siswa pada siklus pertama ini meroleh 74,97% atau dalam kategori cukup baik. Kalau kita lihat, keterampilan komunikasi sains lisan lebih tinggi daripada keterampilan komunikasi sains tulis. Nah, pada siklus pertama ini ada refleksi yang diperoleh kelemahan guru pada siklus pertama. Guru kurang dalam memberikan motivasi, guru belum maksimal dalam mengelola kegiatan belajar, kemudian guru masih belum memberikan motivasi pada kelompok yang kurang berhasil. Sedangkan dari sisi siswa yang tuntas hanya 73,08% dan kemampuan berkomunikasi sains masih dalam kategori cukup. Kemudian dilanjutkan pada siklus 2 diperoleh perbaikan dari siklus 1 ke siklus 2, yaitu guru harus lebih dapat mengorganisasikan waktu dalam pembelajaran, kemudian
Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa agar lebih bersemangat. Diperoleh ketuntasan belajar siswa rata-rata menjadi 68,72 dan ketuntasan klasikal 76,92% atau tuntas di atas 75%. Hasil belajar dari siklus pertama ke siklus kedua mengalami peningkatan. Keterlaksanaan pembelajaran oleh guru terjadi peningkatan menjadi 94,12% atau tergolong baik. Kemudian keaktifan siswa meningkat menjadi 71,43% atau tergolong baik. Ada peningkatan keaktifan siswa dari siklus pertama ke siklus kedua. Kemudian keterampilan komunikasi sains siswa diperoleh 79,09% atau dalam kategori baik. Jika kita bandingkan, keterampilan komunikasi sains masih lebih tinggi daripada keterampilan komunikasi sains tertulis. Ada peningkatan keterampilan komunikasi sains dari siklus pertama ke siklus kedua seperti pada grafik. Kesimpulan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan guru pada siklus pertama dan siklus kedua tergolong baik. Pada siklus pertama sebesar 82,35%, meningkat menjadi 94,12% pada siklus kedua. Keaktifan siswa mengalami peningkatan dari 60,71% menjadi 71,43%. Ketuntasan belajar meningkat dari 73,08% menjadi 76,92%. Terdapat peningkatan keterampilan komunikasi sains siswa dari 74,97% menjadi 79,09%. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.